halo, halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Yes. Kali ini Anton Teddy ditanya mentor dengan judul bisnis dan menyetir mobil. Apa hubungannya? Mari kita ikuti. Oke. Pak William Apin, Pak Steven Hartanto, thank you. Jadi malam ini saya akan sharing mengenai bisnis dan menyetir mobil. Menurut saya, menyetir mobil dan bisnis sangat erat hubungannya. Pak Nurdin Huang, apa kabar? Malam. Apa hubungannya? Hubungannya adalah menjalankan bisnis sama seperti menjalankan mobil. Pertama kita harus tahu mau pergi kemana, tujuannya apa. Lalu kita juga harus tahu menjalankan bisnis itu sendiri, menjalankan mobil itu sendiri seperti apa. Kalau kita belum mengerti bagaimana menjalankan bisnis, maka saya anjurkan kita belajar dulu. Belajar nyetir mobil, belajar melihat orang bagaimana menyetir mobil. Belajar bisnis, menurut saya sama dengan belajar nyetir mobil. Kadang-kadang pada waktu kita menyetir mobil, sama seperti kita menjalankan bisnis. Kita harus fokus ke depan, seperti kita nyetir mobil. Fokus ke depan, mau jalannya terus ke depan. Sekali-sekali kita harus lihat spion yang di tengah, ada apa di belakang. Kadang-kadang kita harus lihat spion yang di samping, kiri dan kanan. Dan kita fokus terus ke depan. Halo Pak Eriadi, Pak Ibu Yovita, apa kabar? Nah, dalam berbisnis sama persis seperti bagaimana kita menyetir mobil. Kadang-kadang jalanannya tidak mulus, kadang-kadang banyak belokan, kadang-kadang di depan kita ada truk besar, kita tidak bisa nyalip, jalannya pelan, kita mau gak bisa juga. Nah ini seringkali saya merasa kasihan sebenarnya dengan generasi muda sekarang yang berpikir bahwa karena mereka sejak kecil sudah mengerti digital, lalu dengan demikian secara otomatis bisa menjalankan bisnis. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Semua harus melalui proses. Berapa banyak di antara kita yang hari pertama kita naik sepeda dan bisa jalan? Mungkin lebih banyak dibandingkan pada hari pertama kita belum pernah naik motor, naik mobil, lalu kita pegang setir mobil. Nggak bisa. Nah ini yang saya sharingkan hari ini. Sesuatu yang tidak bisa dijalankan begitu saja. Jadi memang di dalam kita berbisnis perlu yang namanya proses belajar. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar dulu dari orang lain yang bisa. Tadi pagi saya berangkat dari Jakarta ke Bandung. Anak saya menyetirnya melalui GPS, melalui Google Map. Pertanyaan adalah, kalau tidak ada
GPS. Bagaimana? Dulu pertama kali saya menyetir dari Jakarta ke Sukabumi, saya hanya berdasarkan ingatan saya jalannya ke arah mana, dan itu adalah berdasarkan pengalaman yang sebelumnya saya sudah lalui. Sama dengan bisnis. PSBB. Besok ada istilah baru, PSBB yang diperketat. PSBB baru di Jakarta yang istilahnya diperketat, tapi saya juga aneh sekali ini. Diperketat tapi tidak ketat begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kalau kita tidak punya jam terbang? Bagaimana kita bisa menjalankan satu kendaraan, satu mobil, kalau kita tidak mengerti menjalankan mobilnya, menjalankan instrumennya, dan membawa mobil itu dari A ke B. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau join dengan saya, kita ngobrol-ngobrol? Silahkan. Kalau ada yang mau, siapa aja boleh. Tadi ada Pak Nurdin Huang. Are you ready, brother? Atau ada siapa di sini? Siapa yang mau ngobrol sama saya? Pak Eryadi, Pak Jonathan, ada siapa lagi? Ada yang mau ngobrol? Silahkan. Kok malahan kalau ditanya diem? Ayo, Omega Kitchen, saya Kolis ya. Oke, silahkan. Saya akan undang. Pak Kolis, halo. Terima kasih. Kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabar, Pak? Saya selalu baik, selalu baik. Nah, saya lagi sharing mengenai bisnis itu sama dengan nyetir mobil. Bapak Siap, bisa siap. nyetir mobil? Saya belum bisa, Pak. Oke, oke. Nggak Eh, apa-apa, nggak apa-apa. oke. Eh, Pak, ininya bisa, sharingnya ya, ya, bisanya naik apa? naik Supaya ada motor. perbandingan bahwa kita paham dengan perumpamaan yang saya katakan tadi. Bisa Oke, naik sepeda motor? bisa, bisa. Bisa ya. Oke. Kalau saya kalau saya kasih motor Harley Davidson yang Wow, ya. kira-kira bingung nggak mau ngejalaninnya? Padahal Bapak udah bisa bawa motor, sekarang dikasih motor yang gede gitu. Kira-kira bagaimana? Jelas bingung, Pak. Bingung Karena juga kan fitur ya? belum pernah lihat fiturnya. Iya. Oke. Ini adalah perumpamaan bahwa bisnis itu seperti begitu. Bahwa bisnis itu eh, tidak bisa disamaratakan dan bisnis itu perlu proses. Kita tidak bisa mengatakan saya bisa bawa motor lalu disamaratakan semua bisa bawa motor apa saja. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang dia bilang pernah coba sepeda yang ada listriknya. Saya bilang saya belum pernah. Oke. Pak Anton coba. Saya bilang dia tanya saya, Pak Anton bisa naik sepeda? Saya bilang bisa. Pak Anton Hmm. pernah coba sepeda listrik? Belum pernah. Silahkan coba. Pada waktu saya duduk, lalu saya tidak melihat apa yang dia lakukan, tidak sadar, dia mematikan listriknya. Sehingga saya menggoes sepedanya seperti sepeda biasa. Satu putaran, lalu saya bilang, nggak ada bedanya. Dia bilang, iya Pak Anton.
karena listriknya saya matikan. Sekarang saya akan hidupkan dan Pak Arnold jangan menggoes. Saya pikir lebih gampang karena saya tidak perlu menggoes dan saya bisa naik motor juga. Tapi ternyata yang saya pikir gampang, ternyata tidak segampang yang saya pikirkan. Dan ternyata walaupun tidak sampai jatuh, tetapi saya kelabakan beberapa detik di awal menjalankan sepeda listrik. Sepeda listrik itu tidak perlu digoes, bisa jalan. Dan kalau kita goes, tenaganya lebih kencang lagi. Dan kalau kita naik, kita tinggal oper giginya, kita goes sedikit, tenaganya nambah. Goes itu seperti ngegas begitu ya. Nah, sama dengan bisnis. Bisnis perlu proses, perlu menjalankan. Banyak sekali orang yang pengen instan. Dan menurut saya instan bisa, tetapi sangat-sangat sulit. Oke. Saya panggil instan. Mas Holis gitu ya. Boleh Pak, Mas Holis Pak. Suaranya kecil, suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Ya, bentar. Ini sudah suaranya sudah maksimum. Oke, nah. Ngaruh nggak Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira mau ngobrol apa nih? Iseng aja, ayo kita rubah sekarang. Hari Minggu ini. Ayo, silakan Mas. Saya mau tanya nih Pak, khususnya anak muda sekarang. Tadi kan di awal Bapak menjelaskan tentang anak muda itu ketika dia sudah merasa kenal dengan digital marketing, dia mengklaim dirinya sudah menjalankan bisnis gitu Pak. Padahal, padahal mungkin menurut generasi orang tuanya, itu belum seluruhnya dalam hal bisnis, itu hanya baru bagian kecil gitu kan, digital marketing gitu Pak ya. Betul. Nah, pada satu fase ketika bisnis digital marketingnya lancar, dia menyadari, wah ternyata butuh pengelolaan keuangan, butuh SOP, butuh sistem, butuh banyak yang lain-lain gitu kan, seperti itu Pak ya? Betul, persis. Bagaimana sih nasihatnya Pak buat anak muda ini supaya dia memiliki pemahaman yang komprehensif tuh, yang menyeluruh tentang bisnis gitu Pak? Apakah itu harus dipelajari di awal atau sambil jalan, itu gimana Pak sebaiknya? Ya, sebenarnya orang berbisnis dulu dan sekarang sama. Satu harus belajar, kalau nggak tahu harus belajar. Kedua, kalau sudah tahu, dicoba. Jadi kalau kita tidak tahu, kita harus belajar dulu dengan orang yang tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, lalu harus ada action untuk mencoba. Nah, dua hal ini tidak ada hubungan dengan bisa internet, bisa digital atau tidak. Digital adalah satu tools, alat memudahkan kita. Seperti hari ini. Saya lagi di Bandung, Mas Kolis, saya nggak tahu lokasi di mana nih posisi sekarang. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Wow, keren. Di Balikpapan, bayangkan. Kita belum pernah ketemu, kita ketemu secara online. Nah, ini dimungkinkan karena teknologi. Dan anak-anak muda dimungkinkan untuk melakukan lompatan. Tapi dalam proses bisnisnya tetap harus dijalankan. Apa itu proses bisnis? Bagaimana mencari produk, bagaimana menjual produk, bagaimana marketingnya, bagaimana keuangannya. Tadi disebut ada SOP dan lain sebagainya. Semua sama. Bedanya adalah dimungkinkan seperti online, seperti begini, penjualan bisa dari mana saja. Gitu. Oke, lanjut. Ayo. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Waduh, ini spesial banget nih, dikasih slot nanya lagi.
Oke Pak, yang saya ingin tanyakan berikutnya nih Pak. Eh, setelah menggunakan media digital marketing nih, salesnya, penjualannya mulai lancar, mulai ada cash masuk nih Pak ceritanya. Paling relevan kemudian si anak muda ini harus belajar bidang apa setelah itu Pak? Gitu. Kan dia cuma Tergantung, ngerti ya. tergantung dengan eh, siapa backgroundnya apa. Misalnya begini, Oh, ya ya. seseorang yang ahli di marketing harus Ya. belajar back office. Bagaimana Oke. mengatur stok, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur produksi di belakang. Orang yang di depan harus belajar yang di belakang. Orang yang di belakang harus belajar yang di depan. Di depan, marketing, digital marketing. Orang yang mengerti, kita sebut digital, kita sebut internet, kita sebut sosial media, kita sebut digital marketing. Uh, Bukan berarti dia ahli programming misalnya. Bukan Ya. berarti dia ahli menciptakan produk, belum. Nah, Ya. inilah yang dinamakan kolaborasi. Saya sering ketemu dengan anak-anak muda yang punya ide bagus sekali, pinter sekali, tetapi tidak bisa menciptakan produknya. Dia punya ide, Ya. yang saya mau jual ini. Tapi disuruh cari produknya atau disuruh bikin produknya, nggak bisa. Jadi memang, Oh gitu. jadi memang generasi milenial, generasi anak muda sekarang yang begitu paham, familiar, lahir udah dengan digital langsung difoto, prek gitu ya. Itu udah biasa. Cucu saya senangnya kalau makan rewel dikasih video baby shark, langsung makannya lancar. Nah, hal seperti begini bukan berarti dia udah paham dengan dunia digital. Dia ada di dunia digital, tapi di dalam bisnis secara digital, dua hal yang berbeda. Oke. Em, Pertanyaan ketiga Pak, boleh Pak? Ayo. Oke. Gini. Dia berarti punya power di marketing, Pak. Bukan, Next. bukan punya power di marketing. Oke. Dia paham bahwa alat untuk dijadikan bisnisnya bisa lewat handphone. Sesimpel Oke. itu. Jadi Siap, siap. seseorang yang mau belajar bisnis itu Hmm. bisa lewat jadi reseller, dropshipper, lewat handphone. Lewat Oke. handphone, buka Tokopedia, buka Shopee, buka Bukalapak, bisa Oke. dilakukan. Zaman generasi saya untuk buka bisnis seperti itu, nggak bisa. Belum, zamannya belum ada. Zamannya belum ada. Nah, ini menarik. Iya. Pak Suki Berry, nyetir mobil pelan di jalur kanan. Error tuh menghambat mobil orang lain. Ah iya, itu bisa juga. Jadi kita harus fokus. Jadi kalau kita di dalam berbisnis, siapapun dia paham dengan dunia digital, bukan berarti dia jago digital marketing. Dua hal yang berbeda. Digital marketing adalah memang harus proses belajar lagi. Cuma memang sekarang generasinya semua bisa dipelajari secara online. Yes. Agree, Pak. Gitu Nah, ya? ya, ya. Oke, Yang mau saya lagi terakhir? Ayo. yang saya ingin tanyakan, Pak, setelah dia bisa menghasilkan sales lewat internet, nah, selanjutnya apakah dia sebaiknya lebih fokus di memperkuat sisi kelebihannya dia di digital marketing atau dia melengkapi yang dia kurang, misalnya dia kurang di finance. Itu mana Pak? Prefer mana Pak? Memperkuat kekuatan atau melengkapi apa yang dia kurang? Ya, saya pakai 3 step.
Step pertama adalah belajar. Saya Yes. belajar dulu, setelah saya bisa belajar menjadi reseller, lalu saya naik yang kedua, nego dengan orang yang punya produk menjadi grosir. Biasa Oh, seminggu saya bisa menjual 10, lalu saya minta, boleh nggak kalau saya beli di depan 10, harganya hmm. bisa lebih murah. Nah, Oke. lalu saya menjadi grosir. Setelah saya lebih jago lagi, karena saya harus menjual seminggu minimum 10, terpacu. Bisa nggak saya bisa menjual 15 atau 20? Kalau ini bisa, saya akan cari bukan lagi dengan yang punya produk, tetapi saya akan cari yang pabrik, yang Oh, bisa bikin produk. Kenapa? hmm. Saya akan bilang, saya mau bikin produknya seperti begini, mereknya pakai merek saya, harganya segini, saya bisa jual adalah sebulan, misalnya kalau tadi 15 seminggu kali 4, 60, lalu kira-kira bisa menjual berapa banyak. Nah, dari sana saya order kepada pabrik. Nah, kalau sudah jadi pabrik seperti begini, baru kita mengalami hal yang namanya ternyata finance ini perlu. Ternyata Yes, yes. quality control perlu. SOP Hmm. perlu. Marketing yang dulunya adalah cuma asal-asal aja, dorong kiri, dorong kanan, IG Live, IG Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok, dan lain sebagainya bisa jalan. Ternyata begitu kita harus jual seminggu 100, posisinya berbeda. Nah, ini yang saya maksud adalah proses. Bagaimana Hmm. seseorang yang seminggu menjual 1 menjadi seminggu menjual 100. Nggak bisa Oke. langsung. Dan proses. Pada waktu nanti di titik tertentu, yang jago marketing orang depan akan memperkuat di belakang. Seperti yang tadi saya cerita. Gitu ya Yes. Mas Kolis. Saya Berarti akan undang yang lain juga. Kita biar ya, ngobrolnya seru ya. ya Makasih. thank Selamat. you Pak atas Lama. Saya waktunya. sudah lama nggak ke Balikpapan. Kangen sama kepiting, apa namanya, kepiting kenari. Yes, fitting kenari Pak. Kepiting kenari. Gimana Oke. kantornya, Pak? Oke, makasih. Yes. Oke, ini menarik. Kalau ada teman-teman lagi yang mau ngobrol, silahkan nanya-nanya, boleh iseng-iseng. Tadi saya cerita mengenai bisnis ini ibarat nyetir mobil. Saya pergi ke Bandung sekarang itu enak karena ada GPS. Coba sekarang tidak ada GPS, bagaimana? Dulu saya eh, bawa mobil dari Jakarta ke Sukabumi pertama kali, eh, cukup deg-degan karena saya harus memastikan bahwa jalannya adalah tidak salah gitu ya. Oke, siapa lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol? Ayo, silahkan. Apa nih? Dani Topak sekarang. Wah, maksudnya Pak Dani gitu. Oke, 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 oke. Ayo, siapa lagi? Eh, Orang seringkali berpikir bahwa nyetir mobil adalah soal gas dan rem. Emangnya PSBB? Bukan, bukan. PSBB tidak sama dengan bisnis. Bisnis adalah gas dan rem, tapi juga ada setir. Kita harus manuver. Bagaimana di dalam jalan di jalan tol yang kecepatannya harus minimum 60. Pada waktu 60, ini bagaimana kita jangan lebih cepat dari 80 atau lebih lambat. Pak Martin Lim, malam Pak Anton, bagaimana Bapak menyikapi PSBB yang terbaru dari Gubernur DKI terhadap bisnis tour and travel? Sama aja tuh, ternyata kantor boleh buka, jadi besok saya buka lagi. 25% katanya.
rumah makan enak kepiting sekarang, rumah makan Danito. Oh ya 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 ya, oke. Jadi namanya Danito. Nah, Pak Agus, siapa yang mau live dengan Ko Anton Teddy? Yeay. Jadi kalau menurut saya PSBB ini sebenarnya menurut saya Pak Anies Baswedan ini orang pinter sekali ya. Jadi beliau tes ombak, tes air. Bagaimana kalau dia ngomong PSBB, boh, saham goncang, langsung ada triliunan uang investor asing cabut gitu ya. Menurut saya ini tes ombak. Orang akan memperhitungkan dia, walaupun sekarang itu PSBB-nya ya ditekan di kiri kanan lah, sudah bisa kelihatan. Dan Pak Aniesnya santai-santai aja tuh, bahwa PSBB-nya adalah diperketat. Nah, jadi nanti akan ada polisi, tentara, Satpol PP yang ngejagain gitu ya. Nah, ini Bro Hendra Gunarto. Saya coba cari yang mana nih? Bro Hendra Gunarto. Bro Hendra Gunarto. Hendra Gunarto. Oke, ketemu. Pak Hendra, how are you? Oke, sambil nunggu ya. Oke, nah, bisnis tour and travel tidak ada masalah dengan PSBB. Bisnis tour and travel lebih banyak masalahnya kepada COVID. Siapa kalau begitu PSBB terbaru, misal saya dari Jateng ke DKI, dilakukan pemeriksaan. Tidak ada. Kalau minggu-minggu lalu, tidak ada. Sekarang juga tidak ada. Tidak ada. Yes. Omega Kitchen ya. Boleh ya. Oke. Kita Omega Kitchen. Live with Omega Kitchen. Thank you, thank you. Pak GM Agung Nugroho, apa kabar? Yeay! Halo, halo. Wah, ini backlight bro. Iya, lagi belajar Pak Anton. Iya, lampunya di belakang. Terbalik lampunya, muter. Badannya muter dikit. Nah, oh, cahayanya dari depan. Oh ya masuk sini berarti. Coba deh, saya pindah dulu. Cahayanya ini dari belakang. Nah, oke, yes. Keren. Oke, apa kabar Pak? Baik Pak Anton. Oke, iya. Mau ngobrol apa nih? Mau nanya apa nih? Ini sambil ini ada yang tanya ya. PSBB tempat wisata dan rekreasi masih boleh ditutup. Jadi saya nggak bisa jalan pagi, lari pagi, sepedahan di Ancol lagi. Sementara ditutup. Oke. Silakan. Kotomi, apa kabar? Oke Pak, ayo. Omega Ya, Pak Kitchen. Anton. Yes. Nah, kalau saya kan bergerak di bidang makanan nih Pak Anton ya. Iya. Nah, berjalan ini baru 1 tahun lah ya. Iya. Sebelumnya kan di tempat yang lain. Nah, yang mau saya tanyakan ini kan semakin hari ini kan PSBB ini kan juga pengaruh banget ya dampaknya untuk makanan ya. Nah, untuk solusinya itu seperti apa ya Pak Anton ya? Saya melihat sekarang bisnis makanan memang menurun, tapi masih bisa jualan ya.
Jadi betul. di PSBB ini restoran tidak ditutup, mall tidak ditutup, tetapi di restoran ini adalah tidak boleh terima tamu, tidak boleh makan di sana, minum di sana, tapi harus take away. Nah, menurut saya yang perlu Bapak lakukan adalah personal branding, Pak. Jadi misalnya contoh, bagaimana orang begitu kenal dengan Bapak yang Omega Kitchen, lalu tahu, aduh, Omega Kitchen, saya suka makanannya ini. Harus ada top of mind, makanan apa yang bikin saya kangen. Nah, itu. Ya, Ini yang menurut saya yang harus dilakukan. Dan sering-sering, Pak, ya, posting makanan, testimoni, lalu kapan Bapak mau jadi ditanya mentor gitu ya, secara full 1 jam nih. Kalau ini kan secara 2-3 pertanyaan gitu ya. Karena inilah waktunya. Tidak ada cara lain selain ini yang paling murah dan konsisten. Pak Ken, saya pernah dengar beliau mengatakan, pakai endorser sekali, 2 kali nggak ada gunanya. Harus saya sih pernah harus juga pakai endorse ya. Tapi Nah, kalau menurut saya Bapak gimana? Silakan. enggak bermanfaat juga Pak, kalau saya lihat endorse seperti itu ya kan, mereka memang banyak yang lihat, tapi saya lihat itu kebanyakan para endorse juga yang mengasih supportnya Pak. Jadi mereka itu sebenarnya kalau follower kita naik, otomatis dalam 1 minggu itu follower akan turun Pak. Jadi drastis. Jadi kalau saya lihat itu nggak ada efisiennya Pak. Gitu. Nah, ini Ya, belajar digital Pak marketing Ken ya. mengatakan begini, Pak, bahwa endorse sekali 2 kali nggak berguna, harus Ya, konsisten. Lebih berguna adalah eh, muncul gitu, Pak. Jadi menurut saya Bapak harus coba. Makanannya apa sih nih, Pak? Omega ah, Kitchen, ayo, Pak. yang lebih dominan tuh ayam barbecue Pak, sama gado-gadonya. Wow, keren, Pak. Ayam barbecue. Ini Eh, dulu ininya ya. saus apa, Pak? Barbeque-nya saus apa nih, Pak? Saya sih pakai itu apa? Bumbunya udah pasti diserapin dulu, jadi proses dulu 1 hari. Nah, untuk Diungkep bumbu tuh, Pak ya. keluarnya itu, saya pakai kecap, terus jeruk limau, ada bawang, ada cabenya juga Pak. Itu kita campur Pak. Waduh, Ah, saya udah makan aja masih ngiler nih, Pak. Nah, ini nih, Pak. Menurut saya produk Bapak itu adalah eh, bagus, baik, enak, dan yang kurang adalah satu, dipromosikan gitu. iya. Ayo, Pak, mulai, Pak. Ya, Kita mulai kapan nih? Kita ngobrol-ngobrol, ditanya mentor full 1 jam ya, Pak ya? boleh Pak. Boleh ya? Oke. Pak, Ya, boleh. pertanyaan terakhir, ayo. Ya, saya kan juga main digital marketing nih Pak, baru belajar lah ya. Nah, cuman ini kan saya belajar tadinya masuk di Akademi Bisnis Digital. Tujuan saya sih sebenarnya bukan jualan produk dia. Jadi tujuan saya itu cuma ambil ilmunya untuk dikembangkan ke bisnis Omega ini, Pak. Nah, kendalanya saya lihat di sini kan kita bermain di aplikasi. Saya kan banyak kan main di online, Pak. Jadi kita ini buang di GrabFood atau GoFood. Nah, kebenaran GoFood ini saya lihat makin hari sini makin parah. Karena mereka udah bersatu dan link mereka itu buka tutup Pak, sehingga mempengaruhi omset dari penjualan UMKM juga saya rasa gitu. Nah itu berdampak juga Pak. Nah kemudian untuk solusi untuk ini ya berarti kan harus ada driver sendiri Pak. Eh, Sebenarnya bukan persoalan punya sendirinya deliverynya, Pak. Yang penting adalah bagaimana menaikkan eh, mindset. Mindset. Ya, saya ke Bandung nih, Pak. Saya ke Bandung, saya semua GoFood di Bandung
Dan top of mind, anak-anak saya yang pilih. Papi mau ini enggak? Papi mau ini enggak? Papi mau ini enggak? Dia cuma sebut martabak. Dia cuma sebut batagor. Dia sebut bakso. Tapi yang dia cari udah ada top of mind-nya. Nah, ini Pak. Ini yang harus diperjuangkan oleh semua pebisnis. Bagaimana Bapak menjual produk Bapak, orang itu ingat. Omega Kitchen dengan ayam barbeque-nya, misalnya. Dan ini yang menurut saya perlu Bapak fokuskan dan perjuangkan. Saya melihat di mana-mana yang berjuang itu adalah persoalannya tadi. Bagaimana menaikkan orang suka beli lagi. Itu. Nah, saya juga ada analisa nih Pak. Analisa antara dua aplikasi ini, antara Gojek dan GoFood, GrabFood ya. Kalau untuk barbecue itu, saya punya itu banyak lakunya di GoFood Pak. Tapi kalau untuk di GrabFood, itu paling lakunya gado-gado Pak. Jadi saya lihat dua segmen market yang berbeda di sini Pak. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya itu bagus Pak. Kalau ada dua aplikasi yang bisa menjual berbeda, artinya bahwa produk yang Bapak punya banyak. Nah, bagaimana sekarang Bapak bisa perhatikan yang di GrabFood, tipikalnya, umurnya yang pesen, dari daerah mana, kenapa dia pesen, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti begini perlu ada interaksi kalau perlu. Kemarin saya bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya pesen, anak saya pesen pempek, dan dia kasih bonusnya nggak seberapa, kacang hijau gitu ya. Botolnya juga nggak botol bagus, botol mahal gitu ya. Botolnya kita kelihatan bahwa masih sederhana begitu. Tapi yang saya perhatikan adalah efeknya. Daripada anak saya yang pesan, dia bilang, papi ini cobain nih. Nanti kalau papi suka, nanti kita beli lagi juga. Lalu saya tanya. Pak Anton, udah saya lakuin juga. Jadi misalnya mereka pesan, kadang-kadang kan saya lihat nih, customer yang benar-benar setia itu saya perhatiin gitu Pak Anton. Jadi kalau misalnya udah sering berapa kali repeat order, kadang saya suka kasih gift gitu loh. Jadi ya cukup bermanfaat juga sih. Dan kedua juga memang kalau dari Grab ini kita bisa simpen datanya Pak Anton. Dan kebetulan juga database itu ya cukup banyak juga ya, udah sampai 2000-an lebih saya punya. Jadi kalau saya sempat senggang, kadang-kadang saya suka broadcast, nanya kabar gitu Pak Anton. Betul. Nah, ini yang menurut saya adalah customer engagement. Iya. Kita familiar dengan customer kita. Dan kalau perlu diperhatikan mereka punya ritme pemesanan. Misalnya, kalau si A mesennya setiap minggu, kalau dia sudah 2 minggu tidak pesan, ditanyain, Anton, kenapa nggak pesan lagi? Apakah ada yang saya salah, atau ada apa yang saya bisa bantu, gitu kan? Saya ada menu baru loh, mau coba nggak? Gitu. Nah, hal-hal yang seperti begini, ini namanya customer relationship. Jadi marketing, digital marketing bukan cuma berbicara mengenai jual beli, ujung-ujungnya jual beli, tapi di depannya sebenarnya adalah relationship, pertemanan. Bagaimana saya diperlakukan, bagaimana saya ingin diperlakukan. Nah, seperti hal seperti begini, kalau Bapak ada waktu
Dari lakukannya adalah tiap hari. Bapak melakukan tiap hari, tapi kan kalau yang namanya 2000, kalau Bapak melakukan tiap hari itu, katakanlah memperhatikan mulai dari 10, kalau bisa 20 atau 30 orang, itu aja udah bisa lama sekali gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, oke. Oke, Terima kasih Pak makasih untuk Pak. sarannya. Nanti saya akan kontak Bapak untuk kita ngobrol 1 jam penuh ya Pak ya. Kita bahas ya Ya, Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak Thank you Anton. Pak. Sukses. Sukses. Oke. Thank you. Ya. Keren banget ya. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan tadi, kenapa di mobil itu ada klakson? Twing twing. Saya jarang pakai klakson. Tapi istri saya selalu bilang, klakson itu untuk ngasih tahu supaya jangan dia jalan pelan-pelan atau jalannya jangan sembarangan, berhentinya sembarangan gitu ya. Jadi klakson itu ada gunanya. Nah, kalau seperti kayak begini, semua ada wiper. Pada waktu hujan kita perlu wiper. Sama pada waktu bisnis ini kita perlu alat-alat yang kita bisa lakukan pada saat yang tepat. Oke, terima kasih Pak Loren, Omega Kitchen. Ada lagi yang mau ngobrol-ngobrol? Halo, halo. Nah, ini arena sapa menyapa gitu ya. Ada 18 yang aktif. Terima kasih. Dan saya mungkin mau mengulang apa yang tadi saya sebut di dalam topik, yaitu bisnis sama dengan bisnis dan menyetir mobil itu ada korelasinya. Menyetir mobil harus belajar dulu. Menyetir mobil harus tahu perginya kemana. Menyetir mobil kita harus tahu instrumennya ada di mana. Sen kiri, sen kanannya ada di mana. Malam Pak Anton, saya mau ganti dari bakmi akwang ke akwang bapang dan casiu. Gimana menurut Pak Anton? Menurut saya oke-oke saja. Apapun yang mau dilakukan boleh-boleh saja, dengan catatan bahwa apapun yang dilakukan harus punya nilai yang lebih. Kalau tidak punya nilai yang lebih, percuma. Kotomi lagi di jalan nih, lagi di mobil. Oke, Pak Nurdin Huang, mau ngobrol nggak? Saya undang ya. Pak Jonathan, apa kabar? Pak Tommy lagi nyetir gambar mobil. Halo, halo. Halo, halo. Pak Anton. Apa kabar? Nah, ini gimana? Kabar dahsyat. Sorry nih muka cemong-cemong pakai apa jerawat. Oh, nggak apa-apa, tampil apa adanya gitu ya. Nah, ini mau kasih komentar, mau kasih pertanyaan, mau kasih sharing atau apa? Ayo, silakan Pak Nurdin. By the way, boleh saya tanya, Pak Nurdin ini punya bisnis apa ya? Oh, oke. Kalau saya bisnis awal, saya main di bahan bangunan sama alat teknik. Itu udah jalan 13 tahun. Terus kalau di situ udah masuk ke, kita main sekarang fokusnya main distribusi, Pak Anton. Kalau dulu kan kita buka toko teknik, terus ada main bangunan, terus tahun 2007 mulai, tahun 2009 udah mulai coba masuk ke distribusi. Kebetulan ada prinsipal yang mau support ya. Nah, jadi sekarang lebih fokus main grosiran gitu. Jadi tokonya pun sekarang kita udah nggak buka Pak. Jadi cuma gudang aja.
gitu. Jadi mind spreading gitu. Nah, kalau untuk yang baru ini saya ada buka lagi yang fashion. Kalau fashion itu sebenarnya bisnis keluarga, Pak Anton. Karena basicnya sebelum ini kan dari mama dulu juga mainnya konveksi kan. Nah, berhubung di Tanah Abang kita punya banyak produk yang sudah apa ya istilah kata udah nggak repeat lah ya. Nah, jadi itu kita olahnya di online. Karena segmen customer yang di Tanah Abang kan customer yang datang dari daerah datang kan mereka langsung pilih. Nah, tapi karena ini barang udah discontinue lah ya, nggak ada repeatnya lagi, kadang udah turun dari pajangan, jadi cuma simpen di gudang. Nah, ini yang saya olah untuk kita bisa distribusi secara online ke daerah-daerah, karena kan untuk fashion, model fashion ya, untuk model fashion paling cepat bergerak itu kan di Jawa Barat sampai Jawa, pokok Jawa lah, di Pulau Jawa itu pergerakannya cepat gitu. Tapi kalau di luar pulau, itu fashion itu bisa ada selisih gap itu 6 bulan ke atas itu masih, sampai 1 tahun itu masih gitu loh. Jadi yang di daerah Jawa itu sudah, istilah kata udah nggak musim lah ya. Nah, tapi lewat dari setahun dari itu di daerah itu biasa baru booming gitu. Apalagi daerah kayak di Sulawesi yang agak masuk ke dalam, daerah kabupaten. Nah, itu mereka biasa punya gap waktu sekitar setengah tahun sampai setahun gitu. Perbedaan ini ya, tren modenya ya. Gitu. Nah, ini yang kita olah. Makanya di fashion ini yang saya olah sekarang Comfy itu kita mencoba menjangkau ke daerah-daerah dan fokusnya sebenarnya untuk ke reseller. Kita cari reseller yang main grosiran ya di daerah-daerah situ. Gitu. Kurang lebih sih gitu, Pak Anton. Keren, Oh ya, keren. ada lagi yang ekspansi dari apa bisnis yang bahan bangunan itu kan kita ada bikin satu perusahaan baja tama itu khusus bergerak di distribusi besi dan baja ringan. Nah itu apa ya, kita pecahlah di lebih segmented gitu loh. Kalau besi kan kalau di toko bangunan kan campur ya, apa aja ada. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, oke. Sekolahnya apa Pak Nurdin? Malu ngomongnya mantan. Saya sekolahnya IT. Sekolahnya IT, tapi nyasarnya ke toko bangunan. Nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Dan ini satu keunggulan sebenarnya. Bagaimana nanti toko bangunannya di IT-kan. Nah, itu. Didigitalkan gitu ya. Oke. Oke, keren banget, Ya, keren itu banget. yang lagi dikerjain sih, Tonton. Ya, Itu yang lagi keren banget. dikerjain ya. Eh, Tonton, mau yes. tanya, kan berhubungan dengan PSBB yang sekarang diterapkan ya. Kalau untuk tempat wisata kan tidak Tutup. buka, Ya, ya tutup. Tapi hotel kan buka ya, Tonton buka, ya. buka. Hotel buka. Hotel buka, bandara buka, transportasi buka, tapi museum, kebun binatang, Ancol tutup, bioskop tutup, Oh, mall buka. mall buka, bioskop tuh. Berarti kalau kayak kemarin ini nanti next yang tanggal 16 ke Tanjung Lesung mah tetap jalan dong ya, kontennya. Jalan dong. Ngomong-ngomong, kamu Karena ikut nggak? saya sebenarnya pengen ikut, cuman berhubung ini ya lagi ini deh, nonton lagi crowded dengan ngurusin SDM ya. Saya masih apa menerapkan proses apa ya kayak sistemasi dan training tim. Jadi masih perlu banyak monitoring, Anton.
Ya, ya. Gitu. Rencananya sih pengen tadinya. Ya, ya, ya. Kita jadi pergi. Kita tidak pergi kalau dilarang keluar dari Jakarta. Ternyata tidak ada larangan keluar dari Jakarta. Itu. Dan tidak ada larangan pergi masuk ke Banten. Jadi ke Tanjung Lesung tanggal 16 cus jalan. Aman. Pak Nurdin, mau tanya apa lagi nih? Tadi udah ada satu lagi yang minta diundang katanya. Oh, oke. Kalau ada yang mau diundang nggak apa-apa. Kasih kesempatan untuk yang lain, tonton. Ya. Oke, makasih Pak Nurdin. Thank you, Makasih thank you. banyak. Thank you. Thank you. Tadi Pak Akwang. Saya cek, Pak Akwang masih ada nggak Pak Akwang? Pak Akwang, oke. Bakmi Akwang mau dijadiin chashu. Nah, ini. Ayo Pak Akwang. Pak, Malam, Tantan. mana nih? Iya, Lagi di mana? oh lagi di rumah, kebetulan kan di ruko, jadi bawahnya resto, Oke. ada tempat tinggal. Restonya udah tutup belum? Belum, masih buka. Buka. Bentar lagi jam 9 baru tutup. Ya. Ajak saya keliling dong, lihat. Oh, boleh. Boleh ya? Ini. Iya, ini Iya. anak saya sudah lagi makan. Ya. Kelihatan nggak? Enggak. Oh iya, halo. Itu saya. Halo. Iya. Itu foto Ya. di sebelah kanan. Foto apa, Pak? Ini foto yang dari Tirtali. Oh. Kalau bakmi saya udah di sama beliau. Iya. Oh, keren banget. Ayo ke bawah kasih lihat seperti apa. Oh, ini depannya. Oke. Nah, ini ya, gerobaknya di depan Ya. yang buat bikin bakmi ini. Iya. Pak, kasih lihat pelangnya dong, kasih lihat pelangnya. Pelangnya mungkin agak gelap kali. Gak apa-apa. Tuh, kelihatan. Yeay. Ya. Oke. Oke. Ya. Yes. Nah, Oke. Pak, ya. spesialis Bapak apa, Pak? Bisa masuk ke Tirtali loh. Dulu pertama kali bikin bakmi saya bikin sendiri, Pak Anton. Ya. Terus sebenarnya ketemu dengan Pak Tirta juga tidak sengaja gitu loh. Jadi lebih karena saya join di Pergi Kuliner, terus Pergi Kuliner tanya mau dibawain blogger nggak? Ya saya bilang boleh aja karena saya waktu itu nggak kenal sama blogger makanan. Jadi kemudian Kotirtali yang datang ke sini gitu. Jadi itu pun saya nggak tahu kalau dia Kotirta waktu itu. Dia mah bukan blogger. Dia mah dewanya. Iya, dia mah itu apa kayak dewa bakmi orang bilangnya. Keren. Suka diajak keliling lah sama Kotirta. Pernah beberapa kali ikut festival sih, Anton. Yang pertama di MOI saya ikut. Oh, keren. Habis itu ikut lagi waktu di City Walk. Ya, waktu di MOI laku berapa porsi tuh sehari? Saya waktu di MOI pertama kali justru masih nggak bagus nih kok Pak Anton, karena kan baru pertama kali ikut festival. Jadi saya punya spanduk-spanduknya masih belum rapi, terus contoh-contoh menunya juga belum ada, jadi benar-benar kagok waktu itu. Jadi kurang bagus lah waktu pertama. Lalu kedua gitu. kali? Yang kedua kali saya ikut di City Walk, nah itu baru benar-benar bludak gitu loh. Itu saya juga ada nambahin menu lagi, menu yang waktu itu orang lagi viral yaitu babi guling ala Bali. Jadi saya penyajiannya 1 ekor langsung saya potong-potong di depan gitu. Jadi orang benar-benar wah itu langsung
ya ngantri lah Pak Anton gitu. Keren, keren, Heeh. keren, keren. Nah, Pak Akwang, kenapa tadi Iya. bilang bakminya diganti casiu? Kenapa? Karena saya jalanin bakmi ini kan dari tahun 2017 nih Pak Anton. Nah, tapi sampai sekarang ini bisa dibilang belum tahu rame lah. Jadi stagnan gitu loh, nggak ada peningkatan. Sedangkan pas kemarin PSBB itu yang membludak itu orderannya justru bapangnya. Bapang itu apa? Babi panggang itu, Bapang itu apa? babi panggang, Oh, babi panggang. babi panggang. Ya, 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 ya. Iya, ya. Gitu. Nah, waktu awal-awal PSBB itu bisa kalau weekend aja bisa 10 kilo orang order. Hari-hari biasa 5 kilo ada gitu. Nah, terus sekarang beriringnya waktu ini justru malah menurun nih. Kadang weekend itu cuma 5 kilo, 4 kilo, bahkan nggak nyampe setengahnya. Terus hari-hari biasa tuh kadang bisa nggak ada orderan, kosong gitu. Jadi saya lagi bingung nih, tadinya emang saya udah mau pindahin aja ke bapangnya, karena bapangnya juga lagi rame kan, tapi sekarang ini kok mana menurun gitu loh. Gitu sih, kayak gak kegalauan saya Pak Anton. Sebenarnya ada beberapa riset saya yang mungkin saya nanti Bapak bisa pakai gitu ya. Ada beberapa yang menarik adalah bahwa sekarang itu kalau kita bicara mengenai bapang ya Pak ya, bakmi dan bapang, oke? Kita bicara mengenai bakmi adalah segmennya dari bawah menengah ke atas, semua masuk. Iya. Semua masuk. Iya, iya. Dari menengah. Putus-putus Pak Anton. Yang menengah ke bawah mungkin kita lupakan untuk bapangnya. Intinya masih. Oh, oke, iya. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa yang menengah ke atas, ternyata di mall sekarang ini yang lagi belanja, yang masih ada kita bukan persoalan belinya, bukan, tapi daya belinya, kita sebut daya belinya. Daya beli. Ternyata di mall yang paling asbab rame dan masih ada. Yang menengah kurang dari 50%, yang atas kurang dari 50%. Artinya ada perpindahan yang beli. Switching. Nah, yang tadi beli jadi ini yang pertama. Yang bakmi bapang uang satu porsi. Bakmi bapang itu seporsi 35.000. 35.000 termasuk murah. Bapak positioningnya udah menurut saya udah bagus gitu ya. Nah, kalau ditanya, wah suara saya putus-putus. Suara saya masih putus-putus nggak Pak? Suara udah enggak. Tapi tadi yang 3 poin itu saya kurang putus-putus yang 3 poin tadi. Suaranya masih putus-putus, Pak. Udah enggak Pak Anton. Udah bagus. Oke. Nah, jadi yang saya mungkin saran saya ke Bapak adalah yang pertama saya nggak tahu bagaimana cara Bapak untuk promosi. Karena mempromosikan itu nggak boleh putus, Pak. Nggak boleh putus. Itu satu. Dua, yang namanya relay pertemanan, Mbak. Nah, dengan customer. Tadi Pak Loren tinggal 20 detik lagi. Kita cari waktu lagi ya Pak ya, nanti kita ngobrol Pak. Ini tinggal 15 detik.
Pak. Oke Pak Anton, terima kasih atas sarannya Pak Anton ya. Sukses Pak, sukses ya. Ya. Ini